Cukup, Javeda. Berhenti menangis. Aku tidak bisa menghentikan air mata ini, Ibu. Mereka telah memenjarakan suamiku. Dan meskipun menjadi Perdana Menteri, kau tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, kau bahkan tidak mengirim pesan ketika aku pergi. Aku tidak memberitahu karena aku tidak ingin kau khawatir. Tapi setelah mengetahui kebenaran, bagaimana bisa aku tidak khawatir, Ibu? Aku di istana ini, di mana suamiku telah menghabiskan waktunya di ruang bawah tanah. Akan lebih baik jika mereka memenjarakanku juga dengannya. Percayalah padaku, jika aku tahu kalau semua ini terjadi pada ketidakhadiranku, maka aku tidak akan pergi ke tempat ibuku. Aku menyesal. Apa yang bisa kau lakukan? Sudah, berhentilah. Jangan menangis lagi. Apa kau akan protes terhadap keputusan yang mulia? Apa yang mulia akan memaafkan Adam? Hah? Kenapa yang mulia melakukan ini? Kenapa tidak membiarkan Adam menikahi Tasnim saja? Apalagi yang dia miliki? Aku tidak mengerti. Kau tidak perlu khawatir, Javeda. Adam kan berada di penjara. Memang benar. Lalu kenapa kau membiarkan mereka memenjarakan Adam? Kan dia kan anakmu, Ibu. Karena jika aku tidak membiarkan mereka, maka massa yang berkumpul di luar istana akan merobek tubuhnya. Apa kau sudah pikirkan itu? Kau bisa saja menjadi janda. Kau akan mengenakan pakaian putih sepanjang hidupmu. Apa kau mau? Ya Tuhan, aku tidak pernah berpikir begitu. Ibu, bagaimana keadaan Adam setelah di penjara? Dia menikmatinya. Dia sangat menikmatinya. Ini adalah pertanyaan yang bodoh. Apa yang orang lakukan di dalam penjara? Dia pasti sangat bermasalah, betul kan? Ya, dia tentu sangat bermasalah. Jangan khawatir. Aku akan menemukan jalan untuk mengeluarkan Adam dari penjara. Jangan khawatir, Javeda. Dan tolong jangan menangis. Pasti ada jalan keluar. Aku berhenti menangis ketika kau mengingatkanku bahwa aku masih bisa mengenakan pakaian berwarna. Aku membawa baju yang berwarna-warni. Aku tidak akan menyanyiakan hal itu. Aku tidak akan menangis lagi. Apa kau ingin melihat bajuku, Ibu? Aku akan membawanya sekarang. Aku yakin Ibu pasti menyukainya. Tunggu di sini, Ibu. Aku akan membawakan baju berwarna-warni yang aku suka. Kenapa Adam sangat tidak beruntung mempunyai istri seperti Javeda? Dia benar-benar istri yang bodoh. Bahkan jika Adam meninggal, aku yakin dia akan mengenakan pakaian berwarna-warni dan aktif di festival. Ya Tuhan, apa yang telah kami lakukan untuk menerima semua ini? Sekarang di mana Resam? Aku minta dia untuk menjemput Ramtanu. Apa mungkin dia sibuk mendengarkan Ramtanu berlatih? Benar-benar tidak bertanggung jawab. Salam Nyonya, maaf aku datang telat. Dari mana saja kau? Ada apa? Kenapa kau terlihat sedih? Di mana Ramtanu? Dia menolak untuk ikut Nyonya. Apa? Aku tahu dia adalah penyanyi yang sangat berbakat, tapi aku adalah Perdana Menteri Kerajaan Mughal. Dia tidak bisa menolak undanganku. Hari ini aku harus meyakinkan Ramtanu menyanyi di pengadilan sebisa mungkin. Tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana ini akan membantu kami jika Ramtanu bernyanyi. Ramtanu akan mencapai apa yang tidak bisa aku capai. Keajaiban musiknya akan memberi keajaiban. Jika dia berbakat di bidangnya, maka aku berbakat di bidangku. Jika dia keras kepala, maka aku bisa mematahkan tekadnya dan membuat dirinya berubah pikiran. Assalamualaikum, Tuan Ramtanu. Namaku Maham Angga. Aku Perdana Menteri Kerajaan Mughal yang mulia menganggapku sebagai ibunya. Sekarang bagiku kau bukan apa-apa, tapi pengganggu. Kau telah menggangguku selama aku latihan. Kau boleh pergi. Aku pasti pergi. Sore ini kau akan menyanyi di pengadilan. Latihan itu diperlukan. Bagiku musik adalah merupakan perayaan. Aku berlatih untuk kesenangan. Ini untuk jiwaku. Aku tidak berlatih sebelum pertunjukan. Jika aku menyinggung Anda dengan cara apapun, aku minta maaf dengan tulus. Tapi aku kesini dengan permintaan. Aku akan sangat berterima kasih jika Anda bernyanyi malam ini
dengan lagu. Aku tidak menerima perintah dari siapapun. Jika dia tidak melakukan seperti yang kukatakan, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Aku tahu yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Jika aku tidak melakukan seperti yang kau katakan, maka kau akan melukai keluargaku. Itulah apa yang kau pikirkan, benar kan? Dan jika memang itu yang terjadi, pergilah dan beritahu pada Yang Mulia bahwa aku tidak akan menyanyi malam ini. Apa masalahnya, Tuan Ramtanu? Mengapa Anda membuat pelanggaran atas masalah sepele? Apa yang telah aku lakukan? Aku hanya mengajukan permintaanku kepada Anda. Aku ingin Anda menyanyi di pengadilan besok. Aku berharap Anda akan menyanyikan sesuatu yang akan membangkitkan emosi cinta dalam diri setiap orang yang mendengarkan Anda bernyanyi. Musik Anda tidak hanya membuat malam ini berkesan, tapi juga menimbulkan perasaan cinta. Itu benar. Apa yang harus aku nyanyikan? Yang mempesona setiap orang. Aku ingin Anda menyanyikan sebuah lagu yang akan mendorong Yang Mulia mengalami rasa cinta. Untuk siapa perasaan cinta itu? Untuk permaisuri baru, yaitu Ratu Joda. Bagaimana aku menjelaskan ini? Jarak telah merayap di hubungan Baginda dan Ratu Joda. Aku sangat berharap keajaiban musik Anda membantu menjembatani jarak antara mereka. Aku berharap mereka bisa lebih dekat dan akhirnya ada baiknya kita mendapatkan pewaris tahta. Jika Anda mampu mencapai itu, maka seluruh kerajaan Mughal akan berhutang budi kepada Anda. Sampai jumpa. Aku harus menemui Yang Mulia dan meminta maaf kepadanya. Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Rukaya. Ramtanu Pandey begitu tenggelam dalam pikirannya, sehingga dia tidak menyadari bahwa Yang Mulia telah memasuki ruangan ini. Salam Yang Mulia. Maaf aku tidak melihat kehadiranmu. Karena aku terlalu asik berpikir tentang musik. Aku tidak tersinggung. Aku hormat bagi orang yang menganggap pekerjaannya sebagai hal penting di dalam alam semesta. Bagiku musik adalah segalanya. Aku ingin mendengar musikmu. Aku harus menunggu untuk beberapa waktu lagi. Aku harus menyetel alat musikku dulu. Orang biasanya selalu menungguku, tapi tidak kali ini. Tapi siapa yang mengatakan padamu bahwa seorang seniman sama seperti orang lain? Aku ingin mendengar musikmu. Apa ada yang salah? Oh, tidak tahu kenapa. Tapi suaraku, entah kenapa aku tidak bisa menyanyi. Apakah karena kau berpikir bahwa aku tidak layak untuk musikmu? Aku rasa tidak. Tapi aku pikir suaraku berpendapat seperti itu. Mungkin itu sebabnya aku tidak bisa membawa diriku untuk menyanyi. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuhku. Kau tidak akan bisa mendengar musikku. Dan kau akan kehilangan seorang seniman hebat. Aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Tidak!
Aku membuktikan sendiri benar. Aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Suaramu kembali. Aku yakin sekarang kau tidak keberatan bernyanyi di hadapanku. Kau telah membuat aku terkesan. Kau menjawabku dengan baik. Lalu apa bisa kita mulai? Baik. Katakan itu. Beritahu aku bahwa kau tidak mencintaiku. Beritahu aku bahwa kau tidak memiliki perasaan padaku. Tidak. Aku tidak mencintaimu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Aku jalan. Aku selalu mendapatkan apa yang ku mau, Ratu Joda. Aku selalu memenangkannya, Joda. Jika kau tidak mencintaiku, jika kau tidak memiliki perasaan terhadapku, jika kau masih tidak menganggapku sebagai kekasihmu, maka pergilah dari sini. Menjauhlah dariku. Aku harus menemui Yang Mulia dan meminta maaf kepadanya. Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Rukaya. Tidak, aku tidak mengatakan itu.
Aku telah berjanji padamu, Joda. Aku telah berjanji untuk tidak menyentuhmu, kecuali dapat izin. Aku pikir kau telah memberiku izin. Itu karena kau memanggilku untuk datang ke kamarmu. Aku tidak memanggilmu untuk datang ke sini. Jika seperti itu, maka kau tinggal memberitahuku, dan aku pasti akan pergi. Haruskah aku pergi? Yang Mulia, Ramtanu belum selesai bernyanyi. Kenapa Anda mau pergi? Aku akan pergi. Sampai nanti. Yang Mulia. Assalamualaikum, Jalal. Waalaikumsalam. Aku pikir kau pergi ke kamar tidurmu. Iya, ya, kau benar. Katakan sesuatu, Jalal. Kau tampak sangat bahagia. Apa ada masalah? Aku senang karena surat Ratu Joda itu. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, Jalal. Selamat ya, aku sangat senang kau mengalami perasaan seperti itu. Kelihatannya hatimu bahagia. Aku sebaiknya pergi tidur. Tunggu, Jalal. Jalal, Ratu Joda adalah yang pertama dari ratu-ratumu yang lain. Kau telah berikan begitu banyak waktu untuk memahami dan menghargaimu. Ratu Joda telah menyatakan cintanya padamu dan kau kelihatan begitu bahagia. Sekarang giliranmu untuk mengekspresikan cintamu padanya. Ratu Joda telah mengundangmu ke kamarnya. Kau sebaiknya pergi ke sana. Bisakah aku memberitahu rahasia? Ketika kau menemui Ratu Joda, mungkin saja dia akan kelihatan malu-malu. Dia mungkin sulit untuk didapatkan. Dan ada kemungkinan dia akan menolak untuk membiarkanmu mendekat padanya. Jangan salah menanggapi dan berpikir dia tidak mencintaimu. Aku pikir sebaiknya kau segera pergi ke kamar Ratu Joda. Aku yakin kekasihmu itu sedang menunggu kedatanganmu. Semoga berhasil. Aku mendoakanmu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Nak. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izinku. Sekarang kalian boleh pergi. Moti, tolong bantu aku untuk melepaskan gelang ini. Yang Mulia, kau di sini. Ada apa kau kemari? Tidak ada yang memberitahuku bahwa kau datang ke sini. Bahkan kau tidak meminta izin sebelum mengirimkan surat itu.
Apapun yang kau tulis di surat itu, kau bisa saja membicarakannya denganku. Aku ingin membicarakannya, tapi tidak memiliki keberanian. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengatakannya. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa orang yang sangat kubenci sekarang telah menjadi... Joda, ikutlah denganku. Apa kau bisa melihat tanganku? Tanganku gemetar saat aku mengendalikan kuda pertama kali. Memenggal musuhku untuk pertama kalinya, tanganku juga gemetar. Itulah yang kurasakan. Memegang mahkota kerajaan Mughal. Untuk pertama kali kurasakan tanggung jawab itu. Tanganku gemetar saat itu. Apa kau tahu kapan tanganku gemetar paling hebat? Itu adalah hari ketika kita menikah. Itu adalah hari ketika aku memegang tanganmu. Menikahimu adalah tantangan terbesar bagiku karena aku ingin memenangkanmu. Aku ingin membawamu ke harem ini sebagai trofi kemenanganku. Aku ingin mengontrolmu, Joda. Tapi semua berubah secara bertahap. Aku ingin kau mengerti aku. Aku ingin mengalahkanmu. Tapi di luar dugaanku. Tetapi kau yang mengalahkanku. Aku harus menemui Yang Mulia dan meminta maaf kepadanya. Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Ruqayyah. Tidak bisa katakan betapa bahagianya aku setelah menerima surat. Aku ingin kau katakan padaku sekali saja bahwa itu benar. Iya, Yang Mulia. Aku telah merasakan setiap kata yang aku tuliskan di dalam surat itu. Itu hebat. Sungguh luar biasa, Joda. Kau adalah wanita pertama yang telah menolakku bahkan setelah menerima aku. Kau melawanku. Kau tidak pernah menyerah. Kau memiliki harga diri dan ego seperti yang aku miliki. Aku mungkin tidak berperasaan, tapi... Tidak, Yang Mulia. Aku sudah memahami sesuatu. Kau bukan tidak berperasaan. Kau hanya berpura-pura tidak berperasaan. Padahal kau memiliki sisi manusiawi yang baik yang berada di dalam dirimu. Dengar, Joda. Apapun yang kau tulis dalam surat, aku ingin mengatakannya padamu, tapi... Tapi apa, Yang Mulia? Aku Jalaluddin bisa memberi perintah kepada seluruh pasukan dan wargaku, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini padamu. Yang Mulia, kau tidak perlu merasa takut, juga tidak perlu merasa ragu. Katakanlah apapun yang ingin kau katakan. Aku tidak pernah membungkuk kepada orang di dunia ini. Tapi hari ini aku meninggalkan diriku di dalam kendalimu. Dan sesuai keinginanmu. Aku adalah milikmu.
dan kau milikku. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Aku melakukan apapun yang kau minta di surat itu. Aku tidak menulis hal itu. Aku hanya mengucapkan terima kasih padamu karena telah memberi keadilan. Aku memujimu untuk keputusan-keputusan yang telah kau ambil. Aku tidak lagi membencimu. Aku sangat menghargaimu, Yang Mulia, itu saja. Orang mengatakan perempuan tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasa. Kau memanggilku ke sini dan sekarang kau ingin aku terus menunggu untuk itu. Yang Mulia, kau salah. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Joda, jangan biarkan aku terus menunggu. Kenapa kau jadi malu? Kau istriku dan aku suamimu. Beritahu, apa yang kau rasakan saat ini? Tidak, Yang Mulia. Ada apa, Ratu Joda? Kau terlalu mabuk. Aku setuju bahwa kita menikah. Dan aku menghargaimu. Aku tidak lagi membencimu. Tapi aku tidak mencintaimu, Yang Mulia. Joda, kau memanggilku ke sini, tapi kenapa kau menjadi begitu berbeda? Yang Mulia. Aku sama sekali tidak mengundangmu ke kamarku, Yang Mulia. Aku tidak menulis apapun dalam surat yang mungkin kau anggap sebagai pengakuan cintaku. Yang Mulia. Aku sungguh-sungguh saat mengatakan dulu membencimu. Aku berpikir bahwa kau bukan orang yang baik. Tapi perlahan-lahan aku merasa bahwa rasa benciku itu, rasa benci padamu itu salah. Aku melihat bahwa sebenarnya kau adalah seorang manusia yang baik. Apapun yang kau lakukan untuk Tasnim, dan apapun yang kau lakukan untuk menyelamatkanku dari berbagai fitnah selama ini, membantuku untuk melihat sisi baik dari dirimu. Tapi Yang Mulia, bukan berarti aku mencintaimu. Cinta adalah perasaan yang berbeda. Aku menghormatimu, Yang Mulia. Aku tidak mencintaimu. Aku siap untuk mengubah diriku untuk keselamatan dan kebaikanmu, Yang Mulia. Tapi aku tidak siap untuk melakukan hal yang intim denganmu, Yang Mulia. Aku menerima kenyataan bahwa aku mencintaimu. Aku telah merasakan setiap kata yang aku tuliskan di dalam surat itu. Katakan saja yang ingin kau katakan, maka kau akan merasa lebih baik. Aku harus menemui Yang Mulia dan meminta maaf kepadanya. Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Rukaya. Baiklah. Itu saja. Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Ada badai dalam dirinya. Kalian pergi.
tidak mengundangmu untuk datang ke kamarku yang mulia. Kau memanggilku, tapi ternyata kau hanya mempermalukan diriku, Joda. Tapi aku tidak mencintaimu. Aku siap untuk mengubah diriku untuk kebaikanmu. Tapi aku sama sekali tidak siap untuk melakukan hal yang intim denganmu yang mulia. Jika kau tidak mencintaiku, lalu kenapa kau menulis surat itu padaku, Joda? Aku tidak akan pernah memaafkan dirimu, Ratu Joda. Maafkan aku, Nyonya. Aku tidak mengerti kenapa kau tertawa. Apa kau pernah melihat macan yang terluka, Resa? Macan yang terluka menjadi lebih berbahaya. Itu lebih mengancam mangsa mereka. Mereka menikmati berburu. Apa yang ingin Anda katakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku harus membuatmu mengerti. Maukah kau berada di posisiku hari ini? Kadang-kadang pemburu jatuh ke dalam perangkap sendiri. Ratu Joda mencoba untuk memburu harimau dari kerajaan Mughal, yaitu Jalal. Dan Jalal telah terluka karena Ramtanu pandai. Bagus. Itu adalah permainan yang bagus, tapi tidak ada yang tahu siapa orang di balik permainan itu. Itu aku. Aku menggunakan orang-orang ini sebagai bonekaku. Mereka semua melakukan apapun yang aku minta. Aku melakukannya. Ini adalah aku, Mahamangga. Aku harus memuji diriku sendiri untuk permainan yang sangat baik ini. Ini bagus. Aku berhak menjadi menteri kerajaan Mughal dalam arti sebenarnya. Aku memang hebat. Kau tahu, Resa? Aku membuat keretakan besar antara Ratu Joda dan Jalal hari ini. Mulai sekarang, mereka akan menghabiskan malam tanpa tidur. Dan aku akan merasa damai. Aku akan terus mengipasi api kebencian di antara mereka berdua. Ini adalah awal balas dendam untuk anakku Adam. Aku adalah Mahamangga. Dan di akhir semua ini, Ratu Joda akan meninggalkan istana ini untuk selamanya. Ini adalah janjiku pada diriku. Ada apa, Ibu? Ibu terlihat sangat bahagia hari ini. Aku tidak pernah melihat Ibu sebahagia ini sebelumnya. Aku merasa ingin membuat lukisan Ibu. Siapapun akan senang untuk membeli lukisan Ibu dengan ekspresi bahagia seperti ini. Berhenti bicara dan jalan lebih cepat. Kita punya banyak tugas. Baiklah, Ibu. Apa yang terjadi di sini? Salam, Nyonya. Munim Khan telah mengirimkan harta Abu Mali dan wanitanya dari Kabul. Kami membuat catatan itu, Nyonya. Kirim semua harta itu kepada Ratu Rukaya. Dia akan memutuskan apa yang harus dijaga dan apa yang harus didistribusikan. Baik, Nyonya. Beberapa pelayan harem Abu Mali akan menjadi bagian dari harem kita dan sisanya akan bekerja di tempat lain. Dan aku akan... Oh ya, apa ini? Ini terlihat seperti kurungan, tapi tidak ada burung di dalamnya. Ini terlalu besar untuk seekor burung. Apa ini? Mungkin Nyonya menganggap ini burung. Dia ini sangat gelisah seperti burung. Dia juga unik dan sangat berharga. Dia memiliki banyak kualitas. Apa kualitas itu? Katakan padaku. Jika seorang laki-laki melihat ini, dia tidak akan bisa mengalihkan pandangannya. Bahkan, ekspresi wajahnya akan berubah. Benarkah? Percayalah yang mulia, dia memiliki kualitas yang aneh. Ketika dia berada di depan, orang-orang kehilangan kontrol terhadap diri mereka. Biar aku melihatnya. Kau, prajurit. Iya, Nyonya. Siapa namamu? Namaku... Tunggu. Sebentar. Lihat kandang ini, lalu beritahu kami namamu. Lihatlah, ayo.
Aku harus menemui Yang Mulia dan meminta maaf kepadanya. Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Rukaya. Sekarang beritahukan namamu. Namaku adalah... Apa Nyonya melihatnya? Bagus. Tampaknya Jalal akan menyukai hadiah ini dariku. Aku akan mengambilnya. Tidak, Ibu. Sebaiknya Ibu menyimpannya dulu untuk suamiku Adam. Kau tidak pernah bisa berhenti bicara omong kosong ya. Jika kau bicara terus seperti itu, aku akan membuatmu berada di dalam kandang itu selamanya. Tidak bisakah kau berpikir sebelum bicara? Sana! Dengar baik-baik. Segera kirim kandang ini ke kamarku. Baik, Nyonya. Yang Mulia, sesuai perintah Anda, peraturan baru telah diumumkan di setiap negara kerajaan. Kami telah menyatakan bahwa peraturan ini harus benar-benar dijalankan, Yang Mulia. Yang Mulia, apa ada perintah yang selanjutnya? Semua orang kelihatan terkejut, tapi aku tidak akan terkejut sama sekali. Aku tahu, apalagi pengadilan, Jalal tidak bisa konsentrasi. Jalal! Ada apa denganmu, Jalal? Kenapa meninggalkan pengadilan tanpa mengatakan apa-apa? Apa kau baik-baik saja? Hah? Kau kelihatan sangat senang kemarin. Apa yang terjadi hari ini? Apapun yang membuatku bahagia, sekarang aku marah karenanya. Apa kau marah pada Ratu Joda? Apa yang terjadi? Maaf, tapi aku tidak ingin membahasnya. Rasanya aku ingin pergi dari sini dan berbicara pada Ratu Rukaya. Apa yang Jalal ingin bahas dengan Ratu Rukaya? Apa yang kulakukan tadi malam, Dewa Krishna? Aku telah membuat kesalahan besar. Aku harus pergi menemui Yang Mulia dan meminta maaf padanya. Aku pasti telah menulis sesuatu di dalam surat itu yang membuat Yang Mulia bersikap seperti itu. Tapi aku ingat dengan sangat baik. Aku tidak menulis yang aneh-aneh dalam surat itu yang bisa membuatnya seperti itu. Lalu apa masalah yang sebenarnya, Dewa Krishna? Ratu Joda. Assalamualaikum. Bolehkah aku bertanya, kemana Anda akan pergi pagi-pagi seperti ini? Meskipun aku tidak ingin untuk menjawab pertanyaan Muhammad Anda, namun aku akan memberitahumu bahwa aku akan mengunjungi Yang Mulia. Aku harus mengatakan sesuatu. Ini tidak mungkin. Anda tidak bisa bertemu dengannya sekarang, Ratu Joda. Tapi aku akan membantu Anda. Sebagai contoh, jika Anda ingin tahu kondisi Yang Mulia, aku dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Yang Mulia kelihatan kehilangan semangat hari ini. Tapi tampaknya dia senang. Apa? Dia senang? Ya, dia kelihatan lebih bahagia daripada hari-hari lain. Maaf, tapi sebagai menteri, saya sarankan Anda tidak mengganggu dalam tugas kerajaan Yang Mulia. Saya permisi. Salam, Tuan Putri.